Halo semuanya, nama saya Rala Kartika Putri, NRP 130119043. Di video pembelajaran ekonomika moneter dan perbankan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bank sentral, sistem keuangan, serta perbankan dari negara China. Sebelum kita masuk ke dalam topik utama, ada baiknya kita mengetahui apa sih bank sentral itu dan apa saja fungsi dari bank sentral. Bank sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna mempengaruhi variabel ekonomi. Di awal perkembangannya, fungsi bank sentral adalah untuk bertindak sebagai banker dari sistem perbankan, sehingga lembaga ini dapat memberikan pinjaman jangka pendek kepada perbankan untuk menutupi kebutuhan dananya. Namun, seiring perkembangannya, tujuan utama bank sentral adalah untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran. Masuk ke dalam topik utama, yaitu negara Cina. Bank Rakyat Cina, atau sering disebut juga dengan People's Bank of China, adalah bank sentral dari Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Sebagai bank sentral, PBC mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang, yaitu renminbi atau sering disebut juga dengan yuan. Bank ini didirikan pada tanggal 1 Desember 1948 berdasarkan konsolidasi dari Bank Huabei, Bank Beihai, dan Bank Petani Xibei. Kantor pusat bank pertama kali terletak di Shijiazhuang, Hebei, dan kemudian pindah ke Beijing pada tahun 1949. Status bank sentralnya secara hukum dikonfirmasi pada tanggal 18 Maret 1995 oleh Pleno ketiga di Kongres Rakyat Nasional ke-8. Selanjutnya mengenai kebijakan moneter. Di bawah arahan Dewan Negara, PBC wajib melaporkan segala keputusannya berkenaan dengan kebijakan moneter per tahun dan berbagai masalah penting lain yang memang memerlukan penegasan kepada Dewan Negara. Tujuan-tujuan kebijakan moneter di Cina adalah pemeliharaan stabilitas nilai mata uang nasional dan promosi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter Cina telah mengalami serangkaian perubahan struktural sejak dilangsungkan reformasi ekonomi besar-besaran di tahun 1979. Sebelumnya, kebijakan moneter Cina bersifat pasif dan PBC hanya menjalankan sedikit kontrol terhadap stok uang. Namun, baru-baru ini, PBC mulai menggunakan tingkat pertumbuhan uang dan kredit bank sebagai target intermediate eksplisit. Selanjutnya mengenai mata uang negara China, yaitu yuan atau dikenal dengan nama renminbi. Sedikit informasi, yaitu 1 yuan Tiongkok sama dengan 2.143,64 rupiah Indonesia. Sistem pembayaran. Saat ini, Cina menerapkan sistem transaksi non-tunai. Hanya dengan memindai QR Code melalui ponsel mereka, bisa melakukan transaksi pembayaran untuk hampir semua hal. Layanan pembayaran non-tunai ini didominasi oleh aplikasi WeChat Pay dan Alipay dengan pengguna hampir 100 juta orang per bulan. Tujuan China menerapkan sistem pembayaran non-tunai ini adalah untuk mengurangi risiko perampokan dan mengurangi uang palsu yang beredar. Yang terakhir mengenai sistem ekonomi. Seperti yang diketahui, Cina merupakan negara yang memiliki paham sosialis atau komunis. Sistem perekonomian Cina pun diatur oleh negara, dan warga negara yang menentang akan dihukum. Namun, di era sekarang, Cina perlahan merubah sistem perekonomiannya ke arah yang lebih bebas. Tak ada lagi yang namanya pengekangan terhadap pers, dan negara memberi kebebasan kepada warga negara untuk bersaing dari segi ekonomi. Ini menunjukkan sistem ekonomi Cina mulai mengarah dari sosialis menuju kapitalis. Namun, sepertinya lebih kepada sistem ekonomi campuran, yang isinya adalah campuran antara sosialis dengan kapitalis. Dengan adanya sistem ekonomi campuran ini, perekonomian Cina berkembang semakin pesat. Bisa dibilang, negara Cina menjadi kiblat perekonomian dunia saat ini, berkat sistem ekonomi campuran yang mereka anut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.